apa kabar nih di hari ini di Senin 6 Desember 2021. Ketemu lagi bersama dengan Dini Zaki kali ini di Smart Community ya. Dan kali ini kita bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan bersama kita di sore hari ini Smart Listener sudah ada Mbak Zakia Mahbubah. Ya. Halo Mbak Zakia. Halo Mbak. Pastinya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat sehingga waktunya bisa nyempet ke sini ya. Jadi Smart Listener, Mbak Zakia Mahbubah, dia ini adalah Customer Relation Officer. Nah, ini kira-kira apa aja nih tugasnya? Iya, sesuai dengan namanya Customer Relation Officer itu berhubungan dengan customer atau berhubungan dengan donatur sendiri. Jadi tepatnya frontliner. Ujung tombak lah ya. Ya benar. Oke. Selamat datang Mbak Zakia Mahbubah di Studio Smart FM. Mudah-mudahan situasi kondisinya menyenangkan ya. Pastinya. Bekerja sambil menghibur diri ya. Iya. Kemudian setelah Mbak Zakia Mahbubah, bersama kita juga sudah ada Mbak Siti Hajar. Selamat sore. Selamat sore untuk para pendengar Smart Listener. Jadi Smart Listener, kalau Mbak Siti Hajar, dia ini adalah Marketing and Communication. Sesuai namanya? Iya, benar, Marketing and Communication. Yang sering komunikasi gitu lah ya. Yang sering jalan-jalan ke lapangan pasti. Apa aja tuh yang dihadapin di lapangan? Kita kalau ke lapangan tergantung sih Mbak, kadang kita kebencanaan, kadang juga kita program-program lokal seperti itu. Wah, jadi pastinya juga Mbak Siti ini adalah yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling banyak tahu lah ya dengan kegiatan-kegiatan yang dia ada di ACT ini ya. Insya Allah. Kurang lebih ya. Oke, selamat datang untuk Mbak Zakia dan Mbak Siti ya. Jadi Smart Listener, untuk tema kita yang akan kita perbincangkan di sore hari ini adalah Operasi Gizi Anak Indonesia. Jadi sesuai dengan tema kita, ini ada kaitannya dengan stunting ya Mbak ya. Iya benar. Oke, jadi stunting ini memang jadi salah satu permasalahan serius yang kita hadapi Indonesia pada umumnya, Kota Medan khususnya ya. Yang mana negara kita ini memang masih menduduki peringkat keempat dunia ya, dan urutan kedua loh di Asia Tenggara ya. Jadi lewat Operasi Gizi Anak Indonesia, Aksi Cepat Tanggap ACT berikhtiar. Wah, ini berikhtiar memerangi kasus stunting yang masih terus terjadi, dan mudah-mudahan berkurang atau malah mungkin bisa nggak ada lagi tuh ya anak-anak yang mengalami stunting ya. Nah, jadi kita akan berbincang seputar Operasi Gizi Anak Indonesia bersama dengan Aksi Cepat Tanggap. Tapi sebelumnya kita pengen tahu nih Mbak, ACT Aksi Cepat Tanggap ini sebenarnya udah berapa lama sih di Kota Medan? Ya, Aksi Cepat Tanggap itu di Kota Medan sudah dari 2015 Mbak. Awal ACT berdiri itu di tahun 2004 saat terjadi tsunami. Ya, jadi pemimpin kita Bapak Ayudin turun langsung saat terjadinya tsunami. Setelah tsunami kita membuat lembaga kemanusiaan bernama ACT di tanggal 21 April, tepatnya di hari Kartini. Wah, ini kebetulan yang tidak disangka-sangka ya, pas 21 April ya. Jadi setiap hari Kartini kita ingatnya, oh ACT sedang ulang tahun nih, samaan ya ulang tahunnya dengan Ibu Kartini. Mudah-mudahan juga visi misinya nggak jauh beda ya, untuk bermanfaat buat orang banyak ya. Jadi motivasi, inspirasi juga buat yang lainnya. Oke, jadi ACT ini apa sih, komunitas atau kita lembaga kemanusiaan? Oh, luar biasa, lembaga ya. Iya, lembaga. Berbeda di bidang sosial dan kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan. Oke, kemudian ini kan kita tahu memang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, tapi lebih tepatnya untuk visi misi ACT ini sendiri seperti apa? Ya, visi misi ACT itu adalah menggerakkan kedermawanan dan kerelawanan. Jadi memang kita menggerakkan kepada seluruh elemen masyarakat, tidak mengendam segala jenisnya. Kita bergerak untuk masyarakat, untuk pastinya untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Jadi saat terjadi bencana, saat ada masyarakat yang membutuhkan, atau ada program-program seperti juga kesejahteraan masyarakat, insya Allah tim ACT bersama relawan akan menggerakkan kedermawanan daripada masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Kita ke kita. Dari kita ke lebih kita. Simpelnya ya, Ya. dari kita untuk kita. Oke, udah berapa banyak nih
anggota ya sebutannya. Iya, anggota. Relawan, oke. Relawan ACT. Nasional Kira-kira gitu ya. untuk di Medan sendiri. Kalau di Medan, jadi nama relawannya itu Masyarakat Relawan Indonesia, MRI ya. Kalau, kawan-kawan mungkin yang lebih sering dengar namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia ini. Jadi kita alhamdulillahnya di tahun 2021 ini giat mengajak para masyarakat untuk menjadi relawan. Jadi kita ada di MRI Desa, namanya Mbak. MRI Desa itu insya Allah ada di setiap kabupaten, kecamatan kita ada MRI. Untuk di Kota Medan sendiri, di Sumatera Utara itu ada sekitar 3.000 orang. 3.000 orang ya. Itu bisa dipastikan di setiap desanya ada. Iya. Oke. Dan ini gimana nih cara untuk saling mengenal satu sama lain? Ada nggak misalnya berapa bulan sekali dipertemukan atau gimana? Ada ya. Ya, pasti ada. Contohnya kayak pelatihan Water dasar kayak water rescue itu kan pasti dari pusatnya juga datang gitu kan ke daerah-daerah sendiri. Nah dari situlah kita bisa saling kenal satu sama lain. Dan kita ada orientasi relawan betul, juga. ada orientasi relawan. Itu dari setiap desa ada desa-desa itu ketemu tuh di situ. Iya. Di setiap desa kita misalnya ketika kita bentuk MRI di suatu desa, kita yang turun untuk memberikan orientasi seperti itu. Nah itu kan dari yang atas ke bawah ya. Tapi kalau untuk semuanya nih antara desa dan desa saling kenal nih, sama-sama anggota MRI, ada nggak tuh? Ada. Jadi kegiatan itu. ada kegiatan. Jadi kita biasanya relawan kita nih yang menciptakan kegiatan-kegiatan. Iya, benar. Seperti itu. Nanti kita Luar biasa. saling mengajak dari desa Aktif ke dan desa. kreatif ya. Iya, Wah, kreatif. keren. Nah, untuk bisa bergabung sendiri dengan ACT ya, MRI ya, MRI. Iya. Nah, untuk bisa bergabung dengan MRI ini seperti apa? Menghubungi masing-masing desa atau gimana? Oh, ada websitenya. Silakan tunjukkan websitemu. MRI itu punya website namanya www.relawan.id. Jadi tuh mempermudah kita buat masuk aja tuh ke linknya, tinggal daftar. Oke, digabung jadi MRI. Oh, langsung ya. Oke, jadi smart listener untuk yang mungkin punya jiwa sosial yang tinggi ya. Terus pengen gitu bergabung dalam satu wadah yang aktif, kreatif gitu ya. Silakan dipantau aja websitenya MRI. Tadi di mana, Mbak? www.relawan.id. Nah, itu dia. Jadi silakan klik aja, nanti akan langsung menjadi anggota ya. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan apa nih yang sudah dilakukan ACT lah ya, karena kan kita berbincang dengan ACT. Kalau ditanya kegiatan ACT itu banyak luar biasa. Sejak dari 2015 ya. Iya, pertama ya mungkin yang baru-baru di 2021 ini ya, paling baru kita ada giat pangan. Jadi kita ada gerakan sedekah pangan nasional GSPN, kemudian kita memberikan pangan juga. Kita di ketika kebencanaan kita mengirimkan 1.000 ton kapal kemanusiaan dari Sumatera Utara, Sumatera Utara dan Aceh. Jadi kita ngirimkan 1.000 ton itu dari Belawan, kita kirimkan ke Mamuju kemarin itu. Kemudian kita juga saat terjadi bencana kayak saat ini ada Sergei lagi banjir yang itu luar biasa sepertinya. Sampai sekarang masih belum ya? Iya, baru aja hari Minggu kemarin kita melakukan pelayanan kesehatan. Kita mengundang dokter Dermawan yang menjadi relawan kita juga untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana. Jadi pelayanan kondisi masyarakat gratis. Luar biasa, keren. Nah, ini kita jeda dulu, boleh ya? Jadi setelah ini aku mau tanya seputar kegiatan daripada ACT yang didukung oleh pemerintah kita. Siap. Oke, jadi jangan kemana-mana, Smart Listener, tetap bersama kami di Smart FM Community. This is Smart FM. 101,8 Smart FM Medan masih bersama di Smart Community, masih bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap. ACT, ini pas banget dengan tagline-nya ya? Iya, benar. Act for Humanity. Yes. Keren. Ini tagline nasional ya? Tagline nasional. Di Medan ada nggak punya tagline khusus? Belum. Masih ini ya, masih yang nasional ya. Nasional. Nah, apa kayak bahasa Batak, kayak Melayu kayak gitu. Kalau banyak kelas di Sumatera Iya. Utara jadi kita udah deh ya, for humanity aja. lebih semuanya dapat ya. Iya. Oke, ini tadi perbincangan kita di segmen sebelumnya bahwa
sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ACT ke daerah-daerah. Nah ini kira-kira pemerintah sendiri melihat pergerakan ACT ini gimana dukungannya? Ya, untuk sama pemerintah alhamdulillah kita udah banyak kegiatan. Kita yang kemarin juga waktu banjir selalu disupport sama BPBD. Kemudian kita beberapa kali sih banyak juga kegiatan sama Pemprov Su. Jadi kemarin kita ada wakaf charity night, kemudian wakaf modal UMKM, kemudian kita ada juga yang terakhir itu ada food truck bersama Pak Edi Ramayadi. Bapak langsung masuk ke food truck kita hadirkan ke Sumatera Utara, keliling dari Labuan Batu, Padang Sidempuan sampai ke Aceh. Seperti itu. Jadi food trucknya sendiri dia menyajikan 3.000 makanan Kak. Jadi 3.000 makanan ya itu sukses banget pastinya kegiatannya untuk bisa membantu ya. Iya benar. Luar biasa. Nah ini yang bisa mendapatkan bisa dibilang donatur atau apa ya? Apa ini? Donatur lah ya. Nah itu gimana tuh cara kita cari seperti itu? Tugasnya sih Mbak nih. Lebih halusnya sih kita bilangnya sahabat dermawan. Oh sahabat dermawan. Nah itu dia ya. Nah itu gimana kita bisa mendapatkan sahabat-sahabat dermawan seperti itu? Nah, sahabat dermawan sendiri itu kita punya partnership Kak di kantor. Nah, partnership itu tugasnya mencari mitra-mitra, contohnya seperti ke korporat, ke institusi atau ke sekolah-sekolah untuk mengajak kerjasama kolaborasi bersama ACT. Nah, kalau untuk dari saya sendiri lebih tepatnya ke sahabat dermawan publik, donatur publik. Jadi memaintain semua publik atau perseorangan gitu ya. Yang kedermawanannya yang kita tunggu nih gitu. Oke. Kedermawanan itu menular sih Mbak. Jadi kita kemarin itu kan wakaf sumur nih di Karanggading. Kita di desa Karanggading, desa terpencil lah bisa dibilang 3 jam dari Medan dengan jalan yang lika-liku. Dan ketika kita mewakafkan sumur, masyarakat di situ mewakafkan tanah. Wow, ya, benar. Jadi saya tanya, karena saya penasaran, kenapa diwakafkan? Ya biarpun saya petani dan kadang saya nelayan tahunan, ketika saya ACT saja mau turun untuk desa saya juga mau turun gitu. Saya juga yang orang desanya langsung. Iya, orang desa yang pendapatannya itu aja per tahun Mbak, untuk nelayannya per tahun. Dan ketika saya tanya, jadi sebelumnya gimana? Saya beli air gitu, berapa saya tanya, satu dirijennya itu 1.000, berat nggak Pak? Berat katanya. Jadi dia 1.000 aja dia berat, tapi dia masih mau mewakafkan tanah dia untuk kita bangunkan sumur. Jadi kalau saya bilang kedermawanan itu menular, dan itu pahalanya ngalir sampai itu air tetap pahala jariah. Ya, wah luar biasa tuh. Mudah-mudahan si Bapak sehat-sehat terus tuh ya. Luar biasa keren ya. Dan ini mudah-mudahan melalui Smart Community ini banyak juga ya sahabat-sahabat dermawan yang ikut ketularan ya. Silahkan aja menghubungi si Mbaknya nih. Mana nih kalau kita bisa menghubungin? Oke, langsung aja di WA official ACT di 081377228820. Dan saya Kia nanti akan siap melayani saya. Asik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada ya sahabat dermawan ya. Amin. Oke, nah ini kan kita barusan kemarin nih ada baru saja tertimpa musibah ya, bencana Semeru ya. Erupsi Semeru. Nah ini ACT Medan gimana nih tanggapannya? Ya kita juga ketika dapat langsung info erupsi Semeru, kita langsung berubah statusnya jadi emergency Mas. Jadi kita sampai kata emergency Semeru. Dan kita mengajak para komunitas juga di Medan, di sekolah maupun organisasi komunitas untuk bergotong royong membantu saudara kita di Semeru. Dan alhamdulillahnya ketika di saat kita mendapatkan informasi di ACT Pusat secara nasional, kita langsung mengirimkan armada kita, ada food truck, kemudian ada ambulan, ada air bersih, pokoknya turun semua ke lapangan. Kita gandeng relawan-relawan kita langsung. Jadi memang di saat ini relawan-relawan kita sudah standby di sana. Wow, luar biasa. Ini emang nama ini emang bisa membuat jadi berkah juga ya. Iya, aksi cepat tanggap ya. Kemudian benar. Kemudian tagline-nya juga Act for Humanity. Nah, itu sinkron banget tuh ya. Jadi jangan sembarangan dengan nama ini ya. Benar-benar diniatkan ya. Jadi nama itu yang benar doa ya. Potong kambing kali ya. Kita ada kurban kok. Ada kurban, itu dia.
masih berkah ya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini sesuai dengan tema kita, Operasi Gizi Anak Indonesia. Bisa cerita sedikit tentang tema ini? Ya, Operasi Gizi Anak Indonesia itu alhamdulillah itu adalah kegiatan nasionalnya ACT ya Kak. Sudah berlangsung lama. Jadi ada sekitar 20 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu dampaknya tuh sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting. Iya. Nah, jadi ACT sendiri menginisiasi program ini untuk mengurangi angka gizi buruk. Ya, seperti mengedukasinya. Nah, juga memberi asupan gizi yang sesuai, mengajarkan kepada anak-anak pengetahuan tentang pentingnya kesehatan kayak cuci tangan sebelum makan, seperti itu. Terus edukasi juga sih kepada masyarakat keluarga prasejahtera ya Kak ya. Yang notabene mereka sangat-sangat kurang gizi, bahkan sarapan juga jarang. Wah, nah ini edukasi pengajaran sistematisnya itu seperti apa sih? Jadi OGA ini namanya OGA ya, Operasi Gizi Anak Indonesia, kita singkat. Bukan Pak Ogah ya? Ya. Nggak ada hanya Iya, Ogah. jadi OGA ini kita mulai dari sarapan untuk anak Indonesia. Iya, Jadi betul. kita gerakan sarapan. Nantinya kita kan ke sekolah-sekolah, Mbak. Kita harapannya guru inilah jadi penyalur informasi untuk kepada orang-orang tua betapa pentingnya gizi anak Indonesia, gizi anak gitu. Apakah gizi anak tercukupi gitu? Karena yang sebenarnya guru juga tahu kan apa yang dibawa anak, bekal anak. Jadi kita memulai dari sarapan untuk anak Indonesia namanya OGAI, dan alhamdulillah di Sumatera Utara kita sudah melakukan berapa kali. Yang terakhir baru saja di hari Sabtu ya, di hari Minggu kita ada di Pertuni. Kemarin ya? Iya, Iya, baru aja baru. turun ke situ langsung. Jadi hari Minggu kemarin kita banyak kegiatannya, ada pelayanan kesehatan di Sergei, sama ada operasi gizi anak Indonesia di Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi memang di sana orang tuanya yang tunanetra, kita support anak-anaknya. Oke. Seperti itu. Nah ini Mbak Siti sama Mbak Zakia itu turun langsung juga tuh kemarin. Nah, alhamdulillah kita bagi tugas juga Bagi kan. tugas ya. Nah, Ikut alhamdulillah terjun ke daerah betul. juga ya. Oke. Nah itu gimana sih pendapat kalian secara pribadi gitu ngelihat anak-anak di sana? Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak, kita memang mencari segmen yang benar-benar membutuhkan, benar-benar tepat sasaran, karena kita kan punya visi dan misi mengurangi angka stunting Betul. gitu ya Mbak. Jadi kita ketika Nggak ikhtiar ya? ya kita Benar, ikhtiar, benar. kita tanya sama anak-anak tadi sarapan apa gitu. Sarapannya tuh kayak cifim, Wah. makan makanan yang kayak gitu kan. Jadi kayak sedih juga. Ternyata memang benar kita harus melakukan penyuluhan untuk operasi gizi anak Indonesia ini. Kita mau menekan angka stunting gitu. Karena memang banyak sebenarnya kita menerima laporan-laporan dari relawan kita. Ini nih ada campaign tentang anak gizi buruk misalnya. Nah, setelah kita cari-cari informasi apa sih penyebab gizi buruk ini, adalah kadang juga pemenuhan gizi terhadap ibu hamil yang tidak tercukupin, juga kemudian kurangnya informasi dan tidak ada yang makanan-makanan tambahan seperti itu. Ini PR juga nih. PR nanti buat AJT sendiri ya. Karena Iya. bukan cuman dari anak yang sudah balita, tapi seharusnya dia masih semasa hamil itu juga Iya, gizinya iya, sudah benar. diperhatikan ya. Semakin menarik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar Operasi Gizi Anak Indonesia. Kita harus jeda lagi. Ya. Baik, Smart Listener. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Smart Community. This is Smart FM. Oke, Smart Listener, berbicara tentang Operasi Gizi Anak Indonesia yang merupakan salah satu kegiatan dari ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Ini adalah apa ya? Bisa dibilang salah satu kegiatan nasional ya. Iya, benar. gerakan ACT ini nasional. ya, dan memang untuk Kota Medan sendiri masih ada banyak kita temui untuk anak-anak yang stunting ya. Iya, benar. Ada di mana aja nih yang sudah dilakukan kegiatan ACT yang ada kaitannya dengan OGA tadi ini, Operasi Gizi Anak? Iya, jadi OGAI ini kita bentuk dari bulan 11. Jadi sebelumnya sudah ada, cuma kita fokuskan kembali itu di bulan 11 untuk pangannya. Itu ada, kita sudah bergerak kemarin, itu ada di Deli Serdang, Serdang Bedage, juga kemudian ada di Siantar, Binjai, di Medan juga. Itu kenapa bisa terkendala begitu pandemi? Kita kan awalnya kita gerakan sedekah
pangan OPG, operasi Oke, pangan gratis iya. dan operasi makan gratis. Mm-mm. Ternyata OPG dan OMG ini juga tidak kurang melingkup untuk anak-anak. Kita juga ingin fokuskan ke operasi gizi anak Indonesia. Oke, ini jadi pengembangan dari program sebelumnya Iya, ya. jadi sebenarnya waktu kita turunkan OGAI ini kita turun langsung 3 serentak program. Jadi pertama yang adanya operasi gizi anak Indonesia, ada safari subuh, kita memberikan makanan untuk para pekerja di subuh yang sudah bergerak di subuh. Kemudian ada namanya safari malam untuk para pekerja yang tengah malam, perda malam. Perda malam. Oke. Sebenarnya kita bergerak itu langsung 3 program, dan jadi kita memang turunan dari operasi pangan gratis ini. Muncullah Seperti operasi gizi anak ya. Iya. Nah, ini biasanya ya dalam satu program itu bisa berjalan selama berapa lama? Kalau untuk pangan sendiri udah bergerak sudah hampir 2 tahun sejak pandemi kita udah bergerak. Jadi memang untuk pangan ini akan terus bergerak sih, karena memang juga saat ini COVID juga belum selesai ya Mbak ya, apalagi akhir tahun ini katanya level 3. Iya, gitu. Dan selama masih ada laporan-laporan dari masyarakat membutuhkan pangan ini, OPG ini akan terus ada sih insya Allah. Oh gitu ya. Nah, aku jadi pengen tahu ya untuk kegiatan yang mungkin durasinya agak lumayan sebentaran gitu. Itu Iya. apa ada nggak? Paling kebencanaan ya Mbak. Jadi Oke. kayak kemarin itu kita kayak Mamuju juga itu selama hampir 2 bulan 1 bulanan kita mengumpulkan pangan juga yang kita gerakin. Fokus Mamuju Iya. gitu ya. Oke. Jadi ketika ada emergensi, ada kebencanaan, kita bergerak secara cepat, dan memang bencana itu kan memang harapannya cepat selesainya ya Mbak, recovery-nya itu cepat. Jadi ya kalau ditanya program yang cepat-cepat itu ya Kebencanaan ya. Oke. Iya. Kalau misalnya seperti kayak gizi anak ini atau stunting ini kan dia sifatnya mungkin panjang ya. Iya, Selama masih ada anak-anak yang mengalami stunting, ini program pasti jalan terus ya. Iya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat dermawan ini tadi juga diharapkan ya tetap terus bisa memberikan bantuan gitu ya. Oke, kemudian setelah operasi gizi anak ini berjalan ya, sampai saat ini masih terus berjalan, program lainnya yang juga bakal ada nih dari ACT apa tuh kira-kira yang akan berjalan dalam waktu dekat gitu? Semeru kah atau gimana? Iya, Semeru kita udah itu emergency ya Kak ya. Nah, untuk sinkron sama kegiatan OGAI itu kita ada klinik dermawan gitu ya. Nah, harapannya nanti di situ akan ada pelayanan kesehatan dari dokter dermawan kita. Nah, jadi nanti dari situ juga bisa kayak konsultasi buat ibu hamil, buat edukasi tentang gizi buruk dan sebagainya. Nah, jadi kan berkesinambungan sama kegiatan OGAI tadi. Betul. Jadi si ibu yang lagi hamil tadi itu juga bisa menjaga gizi anak yang sedang dia kandung ya, sehingga nanti ketika anak itu lahir juga gizinya itu sudah mencukupi ya, tinggal diteruskan lagi setelah sampai dia balita, kemudian berkembang menjadi remaja seperti itu ya. Jadi terus diikuti perkembangannya. Iya, diikuti terus perkembangannya. Karena rata-rata keluarga prasejahtera Kak yang minim akan informasi tentang stunting ini. Karena memang itu yang dibutuhkan bantuan, diperlukan bantuan. Kalau yang memang dia mencukupi ya, dia pasti bisa cari sendiri ya informasi itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ada punya kendala nggak untuk ini sendiri, program ini? Kendala ya. Apa ya kendala yang paling juga kalau mungkin waktu kemarin PPKM itu kita sulit mengakses ke lingkungan yang harus keluar dari Medan seperti itu. Mungkin kalau kendala-kendala kecil ada sih Mbak, cuma kalau yang kendala-kendala besar Jawa lancar lah ini kelihatannya. Atau mungkin ada nih yang nggak mau gitu ya dikasih edukasi tentang perkembangan anaknya gitu, ngerasa udah bergizi kok gitu. Malah masyarakat cenderung senang sih Senang Mbak, ya. kita perhatian sama anak, Responnya positif. Oke. Malah kalau bisa lebih cepat, sering-sering datang ya gitu ya. Iya. Nah, ini kerjasamanya dengan siapa nih kalau untuk operasi gizi? Operasi gizi anak Indonesia ini Instansi mana gitu? kita kemarin ada juga dengan
Frisian Flag, kemudian Alpha Midi, kemudian ada juga dari eh, Boxton itu ada vitamin untuk pemenuhan gizi, kemudian kita juga sama Pepsodent seperti itu sih Mbak. Jadi memang mitra-mitra, lebih banyak ke mitra. Mitra ya, luar biasa ya dukungannya ya. Nah ini kan program nasional yang kita sudah banyak ceritakan ya. Untuk program lokal sendiri ACT gimana? Kalau ditanya program lokal banyak sih program kita. Jadi alhamdulillah saat ini kita sedang pembangunan sumur. Sumur, Ya kayak seperti kita cerita, insya Allah akan ada 3 titik sumur yang kita bangun di Karanggading. Kemudian saat ini lagi pembangunan juga di Desa Sicanang itu di Belawat. Kita pembangunan pondok ngaji sama pembangunan MCK sumur untuk anak-anak ngaji di sana. Kemudian kita juga program-program lokal sama Pertuni, kita baru mewakafkan Al-Quran Braille untuk yang di Pertuni ya. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya banyak. Kemarin juga kita baru implementasi untuk wakaf Al-Quran seperti itu. Dan ini saat ini kita juga menggiatkan program-program kebencanaan pasti juga. Kemudian ada saat ini kita lagi campaign ini sih Mbak, tongkat untuk Pertuni seperti itu. Tongkat untuk penyandang disabilitas tunanetra. Oke. Nah ini untuk merangkul sahabat-sahabat dermawan untuk bisa bergabung di banyak program-program lokalnya ACT. Nah ini gimana caranya Mbak Zakia? Ya nih yang kerja keras. Untuk mendapatkan informasi itu Mbak Zakia seperti apa nih promonya? Sebenarnya sih berkesinambungan ya kerjaannya saya sendiri sama Mbak Siti gitu, karena beliau ada marketing communication gitu yang pastinya megang apa ya Instagramnya kita gitu kan. Udah pasti kita gencarnya tuh infoin ke sahabat dermawan via offline maupun online gitu. Nah, Jadi nanti dari media sana sosial tetap iya ya, benar. nggak bisa dipungkiri ya. Media sosial itu manuver paling hebat. Benar. Manuver paling hebat ya. Dan selama ini gimana responnya? Sahabat dermawan Alhamdulillah. Positif. Positif. Banyak yang mau jadi relawan. Kalau dapat dari DM Instagram, banyak juga yang melaporkan keadaan lingkungan di masyarakat. Mbak, ini ada misalnya ibu ini sedang sakit, mohon bantuannya, atau mbak ini ada masjid atau misalnya ada sekolah nih yang harus dibangun. Insya Allah nanti ada tim program kita yang akan asesmen ke sana. Nanti bareng-bareng sama saya juga bisa. Nah, nambahin juga nih Boleh, Mbak, silakan. kita juga ada juga tuh penggiat usaha UMKM gitu, misal kayak salon atau tempat makan gitu. Itu kita adain shopping charity bersama ACT. Itu gimana sistemnya? Jadi kayak berbelanja sambil sedekah gitu. Oke. Nah ini untuk tahu info-info seperti ini melalui media sosial juga. Yes, benar. Yes, Dari ya. media sosial nanti para mitranya kita tuh yang mau ikut shopping charity pengen ikut nih. Oke. Itu pakai belanjanya gimana? Pakai voucher kah atau? Nah itu tergantung dari contohnya tuh, misalnya kita ada mitranya kayak salon muslimah gitu, alhamdulillah Kak Maya sendiri tuh bergabung tuh sama kita. Kemarin juga baru serah terima donasi tuh. Asik. Iya, tadi shopping charity banyak yang buat Semeru. Semeru gitu. Iya. Ternyata banyak orang baik juga di Medan. Banyak. Nah ini kalau boleh tahu media sosialnya boleh disampaikan, mana tahu nanti smart listener ada yang masih belum tahu gitu ya tentang ACT. Nah ini kemana nih? Jadi kalau dikasih tahu wajib follow ya. Pantengin loh. Jadi Instagram, kita punya Instagram dan Facebook, ada juga TikTok nih Mbak. Wah, iya ini sekarang TikTok lagi ramai Iya, kan. Kalau Instagram kita nama Instagram kita ACT_Sumut. Kemudian untuk Facebook ada Aksi Cepat Tangguh Sumatera Utara. TikTok ACT_Sumut. Nah itu dia smart listener. Jadi buat yang mungkin pengen tahu kegiatan-kegiatan daripada ACT gitu ya, khususnya kegiatan-kegiatan lokal, dan mungkin juga berkenan berniat dia punya rezeki lebih gitu kan ya untuk bisa menjadi sahabat dermawannya ACT, silahkan dicek melalui Instagram, TikTok, dan juga YouTube ya. YouTube Kita ada ada fitur. YouTube juga ya. Oke, keren. Nanti kita masih akan ada satu sesi lagi. Kita Siap. jeda dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 101,8 Smart FM.
Smart listener, kepedulian ini menjadi sebuah sikap yang memang harus terus dipertahankan dalam arus dunia yang kita tahu makin mengutamakan kepentingan sendiri. Benar ya, sekarang ini banyak orang yang individualis ya, walaupun Iya. memang bukan tidak disampaikan bahwa orang baik itu nggak ada, orang baik itu banyak, tapi itu dia kenapa kita harus sesekali coba lihat sekeliling kita, perhatikan mereka dan ulurkan tangan kepada yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk materi maupun non materi. Jadi bukan harus materi ya, non materi juga bisa. Benar. Jadi mulailah dari yang apa kita bisa Ya. untuk membantu seperti itu ya. Dan ACT sudah memulai ya. Untuk yang mungkin bingung mau mulai dari mana, mungkin bisa mulai bergabung dengan ACT. Iya, betul. Yeay. Jadi relawan ACT. Nah, itu dia. Betul, program. Memang harus, itu dia kenapa ada di sini kan ya. Mana tahu bisa jadi apa tadi, sahabat dermawan kan ya, atau Iya. mungkin bisa juga jadi relawan. Benar. Oke, jadi boleh pilih yang mungkin punya banyak rezeki bisa bergabung jadi sahabat dermawan, yang mungkin masih kurang tapi pengen pengen memberi sesuatu bisa jadi relawan ya. Itu sebenarnya sih terpulang kepada diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau Pahalanya sama banyak. Nah, pahalanya sama banyaknya. Nah, ini balik lagi nih, kita ngomongin tentang kegiatan-kegiatan dari ACT. Mungkin kalau diomongin satu-satu tuh nggak kelar-kelar ya, bisa sampai subuh kita ya. Yang dekat-dekat aja deh, ini mungkin Semeru ya, yang Iya, belakangan Semeru. ini memang lagi trending banget gitu Iya, ya. Nah, ini benar. ACT menghadapi ini seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah tadi pagi juga tim kita kan sudah standby di sana Mbak dari hari Sabtu, dan tadi siang itu juga terjadi kembali erupsi. Wah, Jadi iya. memang dapat videonya, kita juga kasihan sebenarnya sama teman-teman kita di sana, relawan-relawan kita yang lari-lari bersama tentara sama polisi itu seperti itu. Dan kita program-program kita nantinya kita akan terus di cabang-cabang ACT ini akan mensupport kita yang di daerah, akan mensupport relawan-relawan kita yang di sana yang sedang istilahnya lagi berperang melawan bencana. Iya. Insya Allah kita harapannya nanti akan ada dan sudah bergerak sebenarnya. Kita udah ada food truck, kita udah ada ambulan, truk air bersih. Jadi food truck kita ada turunkan 2 Mbak, dan kita ada turunkan ambulan juga, beberapa ambulan milik ACT. Dan insya Allah kalau di Jawa yang udah dekat-dekat dengan Jawa Timur itu akan mengirimkan masing-masing truk kemanusiaan seperti itu. Jadi memang kita nggak akan berhenti membantu saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban erupsi sampai masa pemulihan. Jadi setelah masa pemulihan, insya Allah kita akan terus melakukan campaign-campaign apa yang saat ini dibutuhkan di sana seperti itu. Wow, ini luar biasa memang ya. Iya. Memang mungkin ini jauh dari kita gitu ya. Benar. Tapi apa yang mereka rasakan tuh bisa sampai ke kita gitu ya. Melihat mereka ada kemarin tuh ya di berita yang lagi berpelukan, Iya, ya. benar. lagi Iya, gendong lagi gendong ya anaknya. ampun, aduh. Terharu gitu, gimana kalau kita yang ada di Ada di posisi posisi itu itu. gitu ya. Menangis. Jadi itu ya. Jadi ini untuk sampai saat ini sudah tercover ya. Sudah, alhamdulillah kalau dari ACT-nya kita sudah bergerak, sudah banyak Sampai saat ini. sampai saat ini. Kita masih nggak terus tahu bergerak. sebelum-sebelumnya. Juga kita mengingat dari Mamuju, alhamdulillah itu Pemprov Sud dari Sumatera Utara, kita melakukan charity lunch. Di sana kita dapat membangunkan rumah sementara, kita dapat membangun sekolah, membangun masjid sementara juga. Dan alhamdulillah pasca pemulihan itu kita udah punya kantor di ACT Mamuju. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa pantau terus tuh ya. Kita pantau sampai terus. memang benar-benar kelar Sampai tuh, selesai kita ya. akan mengawal. Dan bukan tidak mungkin nanti di Semeru ada kemungkinan seperti itu. Iya, insya Allah di daerah mungkin dekat-dekat dengan Semeru kali ya Mbak ya. Kalau di gunungnya agak Iya, susah, nggak mungkin juga ya, itu sama aja dengan bunuh diri ya. Karena kita juga nggak tahu kapan terjadi erupsi seperti itu. Nggak gitu juga mungkin ya cara ngebantunya ya. Tetap juga harus bisa keselamatan diri dulu, waspada ya. Oke. Kemudian untuk pemerintah sendiri dengan ACT dengan adanya bencana Semeru ini kira-kira seperti apa? Ya tadi tim kita juga udah ke BPBD nih. Jadi kita sedang menunggu apakah ini kan kita belum ada status bencana nasional ya Mbak, masih bencana daerah. Insya Allah kalau memang terjadi nanti udah ada status bencana nasional, kita akan sama-sama turun
bersama BPBD, Pemprov Su untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan, apakah kita akan melakukan event-event seperti sebelum yang udah kita laksanakan atau bagaimana seperti itu. Mudah-mudahan sih jangan sampai jadi status bencana nasional ya. Itu kan artinya kalau udah sampai bencana nasional artinya besar ya itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa segera pulih ya, dan yang namanya bencana-bencana yang seperti itu bisa berkurang lah ya. Kalau tidak ada nggak mungkin juga ya. Oke. Pasti tetap waspada. Yang pasti harus tetap waspada ya. Nah, kemudian ini karena kita sudah di menit-menit akhir. Nggak terasa nih. Nggak terasa ya, obrolan kita udah hampir 1 jam. Ke Mbak Siti, kira-kira apa nih harapannya? Harapan saya ke depan pastinya bersama ACT, saya ingin kawan-kawan anak-anak muda pastinya melek terhadap isu kemanusiaan dan bisa bergabung menjadi relawan kita, bisa bersama-sama kita mengurangi angka-angka kemiskinan, masalah ekonomi, ayo sama-sama. Dan di relawan ini juga tidak monoton kita akan membahas tentang kebencanaan. Kita banyak program-program yang menggandeng mahasiswa, kita juga banyak program-program keluar. Pastinya sebenarnya seru bekerja di kemanusiaan, jadi relawan kemanusiaan. Jadi harapannya ayo sahabat-sahabat dermawan yang mungkin saat ini selama COVID ini nggak tahu nih kegiatannya kurang produktif, bisa bergabung di ACT menjadi relawan kita seperti itu. Dan kita sangat terbuka untuk siapapun. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk Mbak Zakia sendiri, Mungkin lebih ke kelembagaan kali ya. asik, berat cakupannya lebih besar ya. Gimana? Iya, jadi kan dengan spirit kolaborasi kemanusiaan nih, ACT mengajak semua elemen masyarakat ya dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Ayolah kita bersama dengan visi baru menjadi lembaga kemanusiaan global profesional yang berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global. Kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Nah, itu kalau udah gitu kayaknya di garis bawah banget ya. Karena kan isunya bukan cuma nasional tapi internasional. Seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mbak Zakia, Mbak Siti ini bisa terkabulkan ya. Karena terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang ya. Dan ketika orang-orang saling peduli, mereka selalu menemukan cara untuk membuatnya berhasil. Termasuk cara-cara dari mbak-mbak di ACT dan rekan-rekan semuanya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Amin. Sukses buat kegiatan-kegiatannya. Nasabah dermawannya juga makin nambah, baik itu perorangan maupun lembaga ya kan. Kalau udah jadi acara doa ya. Relawannya juga makin banyak ya. Amin. Terima kasih untuk Mbak Zakia Mahbuba selaku Customer Relation Officer sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Mbak Siti Hajar juga terima kasih selaku Marketing and Communication. Dan Smart Community harus berakhir sampai di sini, bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, Act for Humanity. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk smart listener yang sedang bersama kita saat ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali, atau untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan, tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Saya Dini Zaki pamit, ketemu lagi di Smart Community lainnya. Sampai jumpa.